saya mau challenge teman-teman. Ini soalnya berhubungan dengan banyaknya em, apa ya ya follower baru dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya bagaimana bagaimana kita trading, nah ini kayak gini ya. Saya tidak akan kasih teman-teman umpan kalau ikan dan lain sebagainya. Oh ini nanti lu bisa beli saham ini, masuk sekian sekian. Sekian. Saya bukan grup premium, oke? Yang kita mau lakukan kepada teman-teman semua adalah bagaimana lu punya metode lu sendiri. Lu nggak usah ikut kita. Ya kalau lu mau ikut kita ya lu tahu lah ya di mana lu harus belajar. Ya tapi kalau setidaknya lu punya metode sendiri. Jadi bukan masuk-masuk berdasarkan feeling gua oke lah atau kata ini oke lah dan lain sebagainya. Kemudian habis itu lu nggak punya tujuan sama sekali tapi ada di dalam market itu, ada di dalam portofolio itu. Ya lu beli misalnya saham A gitu ya, kemudian habis itu ngapain ya gue di saham A ya? Ya, nggak seperti itu. Gue mau teman-teman punya sebuah metode dan kalau misalnya metode apa lu bisa mendapatkan keuntungan dari metode itu, lu bisa ulangi kembali. Sehingga keuntungan itu bisa lu ulang. Oke? Kemenangan-kemenangan yang lu dapat di dalam trading itu bisa lu ulang dengan cara yang sama. Oke, dengan cara yang sama. Makanya teman-teman lihat ya. Saya mau challenge teman-teman dalam 90 hari. 90 hari menjadi seorang trader yang profitable. Kan banyak soalnya banyak komen yang bilang begini. Ya, lu lu apa analisa ini itu nggak bakalan jalan lah. Ya, selama apa ngomong lagi ya soal bandar lah dan lain sebagainya, selama dia tidak setuju, maka lu tidak akan dapat bagian dari situ. Oke? Nah, sekarang saya mau challenge teman-teman dalam 90 hari lu bangun. Yang mau aja, yang nggak mau udah terserah. Ya, yang masih percaya bahwa lu nggak bakalan bisa menang dari market dan lain sebagainya, lu nggak bisa dapat untung dari market segala macam ya, terserah ya. Ini yang mau aja. Jadi apa yang tantangan kita di sini adalah dalam 90 hari lu bangun sistem trading yang profitable. Kayak wah setengah mati lah ya. Oh ini nggak mungkin lah dalam 90 hari. Apa bisa gitu kan. Gua newbie dan lain sebagainya. Lu mau newbie, lu mau sudah bangkotan di market dan lain sebagainya. 90 hari lu bisa. Kenapa gue bilang ini gue bisa? Ya, ya dulu gue nggak punya sistemnya. Gue nggak bisa bilang gue 90 hari. Gue sampai bertahun-tahun. Kenapa? Karena enggak, gue nggak punya mentor. Ya, nah hari ini gue kasih tahu lu dalam 90 hari lu bisa bangun challenge ini. Ya, dan dalam 90 hari lu bisa jadi. Oke, lu bisa jadi. Apa? Tantangan kita adalah dalam 90 hari lu ciptakan profit konsisten dengan satu sistem. Gue nggak suruh lu bikin banyak-banyak sistem. Gue cuma butuh lu bikin satu sistem. Bisa dong, satu aja. Dan lu nggak usah pikir rumit-rumit. Ya, lu mau pakai support, resisten, cukup udah. Ya, sekarang lu tinggal lu mastery aja bagaimana gue meletakkan support dan bagaimana gue meletakkan resisten. Ya, apa yang gue lakukan? Ya bisa aja lu cuman, oh break resisten, gue ikut. Itu kan? Atau dia pullback menuju resisten yang dia break, berarti kan jadi support kan? Gue ikut. Nah, kayak gitu aja udah. Nah, itu lu bisa bangun sebuah sistem seperti itu, oke? Ingat, waktu awal itu semua teori, nggak masalah. Nanti teman-teman lihat ya step-step selanjutnya ya. Jadi fokus pada satu setup, satu strategi, kemudian lu disiplin eksekusi sesuai dengan strategi itu. Jadi dalam strategi itu lu bikin dong aturannya kan, bagaimana cara gue masuk, begitu dia keluar, ya keluar semua persyaratan yang sesuai dengan strateginya lu, semua persyaratan itu keluar, lu masuk. Oke? Dan lu tidak mengganti-ganti metode. Oke? Menjadi trader yang benar-benar solid. Oke? Nah, apa yang lu lakukan? Pertama, ini ingat ya, mindset dulu ya, mindset dulu. Masukkan ke dalam pikiran teman-teman bahwa semua sistem itu bagus. Oke? Kalau tidak bagus, tidak mungkin diciptakan. Kalau tidak bagus, tidak mungkin penciptanya bisa kaya dari dengan hanya mengandalkan apa indikator itulah sistem itu segala macam. Tidak mungkin. Ya, dia sistem itu ada karena sudah pernah terbukti. Ya, oke. Nah, tinggal lu tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini yang kita mau bangun. Oke. Semua sistem itu bagus. Ingat, semua sistem itu bagus kalau kamu konsisten. Nanti kita lihat ya. Kenapa lu merasa bahwa sistem itu nggak bagus? Nanti kita lihat. Oke. Nah, jadi di awal teman-teman harus tahu bahwa tidak ada sistem yang sakti. Nggak ada sistem yang 100% lu pasti menang. Tidak ada. Jadi udah lu forget it.
Jadi kalau lu mau bangun sistem, nggak usah cari yang 100% menang. Nanti gue tunjukin sistem yang sangat jelek, ya, tapi dia untung. Oke? Jadi nggak ada sistem yang sakti. Yang lu lakukan adalah, yang penting di teorinya lu, teori ya, semua teori dulu di awal. Lu merasa bahwa sistem ini jalan. Oke, udah pakai itu. Ya, pakai itu. Sistem yang sederhana bisa menghasilkan luar biasa. Yang penting apa? Kita ngerti, kita paham bagaimana cara menggunakannya. Ya, yang penting kita ngerti bagaimana cara menggunakannya. Yang bikin gagal itu bukan sistemnya, tetapi ketidakkonsistensinya kita. Ya, lu ambil, nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Jadi yang pertama adalah lu temukan sistem yang cocok. Ya, sistem yang cocok. Pilih sistem yang secara teori. Ingat ya, ini kita baru ngomongin teori sistem. Ya, lu nggak usah cari lah yang apa. Nanti gua harus praktekin dulu, gua harus percaya dulu dan lain sebagainya. Itu nanti. Sekarang yang penting secara teori lu gampang untuk dipahami. Teori lu mengatakan bahwa oh ini kan support resistant, breakout, pullback. Oh ini kayaknya gampang nih. Ya udah lu itu aja. Nah, bagaimana cara lu mencari sistemnya? Gampang. Sekarang udah banyak banget. Lu lihat aja di YouTube, lu tinggal klik aja sistem yang bagus. Nah, lu tinggal cek itu kira-kira cocok nggak buat gua. Kalau cocok udah lu pilih aja itu. Ya. Nah, bagaimana cara cocoknya? Ya lu lihat karakternya lu. Ingat diri lu. Ya. Karena trading itu ingat bukan kalahin market, tapi ngalahin diri lu sendiri. Market tuh nggak ada urusan, market itu orang lain. Dia udah begitu-gitu aja. Ya, yang jadi masalah itu yang jadi musuh terbesar di dalam tradingnya lu itu diri kita, kita sendiri lo. Ya, lu nggak percaya makanya dalam 90 hari nanti lu coba lakukan. Habis itu ya nanti tinggal sharing aja sama sama kita. Bahwa benar nggak apa yang kita lakukan, benar nggak dalam trading itu ngalahin diri kita sendiri. Nggak ada urusan soal market. Nggak ada urusan soal bandar. Lu mau bilang bandar A, bandar paling gila, naga 1000, ya cacing apalah segala macam lu sebutin itu. Nggak ada urusan soal itu. Ya, trading itu adalah ngalahin diri kita sendiri. Oke? Karena itulah makanya lu pilih sistem yang secara teori itu cocok sama lu. Jadi kalau lu mau cepat ya lu cari yang agak-agak scalping. Ya, lu kalau lu sabar ya carilah agak swing, agak agak mungkin agak position dan lain sebagainya. Lu agresif atau defensif ya. Lu yang tahu diri lu sendiri. Makanya kamu bilang secara teori itu mudah lu pahami dan cocok sama lu. Ya, ada orang yang cuma berapa tik doang udah keluar gitu kan. Nah, kalau lu cocok dengan itu cari sistem itu. Ya, ada yang bilang, oh hari ini sudah untung belum di saham. Oh, ya oh ada gitu kan. Nah, kemudian habis itu kita lihat, oh dia cuman trading dari misalnya 450, oh dia keluar di 460. Kalau lu cocok dengan itu, pakai itu. Ya, pakai itu. Jadi tidak perlu ribet. Ya, nggak usah lu harus cari yang, wow keren-keren dan lain sebagainya ya. Yang penting lu percaya dan lu siap disiplin untuk menjalankan sistem itu. Oke? Jadi ini ya, lu temukan satu sistem. Ingat, tidak ada sistem yang 100% win. Tidak ada sistem yang sakti, mandaguna, dan lain sebagainya. Ya, kemudian harus lu persis, oh lu harus dapat yang 100%. Nggak usah. Lu cari aja yang simple, nggak usah ribet-ribet. Yang penting lu paham bagaimana cara lakukannya, kemudian lu terapkan. Oke? Nah, ini dulu teman-teman lihat ya. Ya, kalau misalnya nih, gua lihat ya, oh nih udah pakai support dan resisten. Nah, kemudian ini adalah kondisi di mana lu lakukan backtest. Jadi setelah lu dapet nih sistemnya, lu backtest. Ingat, jangan langsung dipakai. Backtest dulu. Backtest dengan apa? Ingat, ini adalah backtest dengan data-data masa lampau. Jadi kalau lu nggak percaya sama data masa lampau, lu nggak bisa lakukan backtesting. Oke? Backtest dengan data masa lampau. Jadi data sudah ada. Ya, tinggal lu lihat ya benar nggak? Gua taruh support dan resistance di sini lu tes dalam 25 transaksinya lu. Ini pasti lu bisa karena backtest ya. Lakukan ini dengan cepat. Ya, lu taruh lah kasih waktu ke diri lu 10 hari, 5 hari ya. Pokoknya gua harus dapat sistemnya itu dalam waktu cepat. Oke, itu backtest. Jadi backtest itu berarti lu nggak pakai uang, pokoknya lu tinggal paper trading doang dan lain sebagainya ya, lu backtest. Nah, lu lihat ya, ini lu lihat ya. Ini saya bikin sebuah sistem yang udah jelek banget. Ya, jelek banget. Ya, jeleknya gimana? Lu lihat ya. Oke. Win di sini cuma 8 kali.
Win-nya 8 kali, BEP-nya 4 kali, loss-nya 13 kali. Jelek nggak sistemnya? Jelek ya? Jelek ya? Ya, 25 transaksi itu jelek semua. Itu benar-benar jelek. Win-nya cuma 8 kali, BEP cuma 4 kali, loss-nya 13 kali. Lu kebayang nggak? Kalau lu, ya anggap contoh lah. Kita jujur-jujuran sama diri sendiri ya. Pertama lu win. Wah, seneng nggak lu? Oh ya bener nih, berarti apa yang gue lakukan benar ya. Nah, nextnya habis itu lu BP doang. Ya dia turun, kemudian habis itu lu kabur lah. Gitu ya, udah. Nah, terus habis itu yang ketiga, loss. Yang keempat, loss. Yang kelima, loss. Yang keenam, loss. Stres nggak lu? Pindah nggak sistem lu? Ya, pindah nggak sistem? Pasti lu akan pindah. Oh, udah sistemnya tidak ada gunanya. Bener nggak? Ya loss lagi BEP doang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali udah gua tes nih tidak berhasil sistemnya. Terus apa yang lu lakukan? Pasti lu tinggalin. Oke, jujur aja deh, kita jujur-jujuran ya. Lu bangun sistem kayak gini kan, begitu lu dapat loss yang berturut-turut itu tinggal udah selesai. Bener nggak? Padahal jalannya masih panjang. Ya lu lihat kemudian habis itu win-win, wah seneng dong. Ya kemudian loss 1 minggu ini loss semua. Oke? Ya, lu kebayang nggak? Kalau lu lagi backtest ini, psikologi lu gimana? Ah, nggak kepake ini sistem, nggak ada gunanya. Oke? Nah, saya mau tunjukin ini agar lu tetap jalan terus. Ya, kenapa? Karena kalau di realnya lu udah pasti tinggalin. Lu udah pasti tidak mau lagi pakai sistem itu. Kemudian lu lompat ke sistem yang lain, mulai lagi dari awal. Ya, kalau dari awalnya begitu lagi, lu mau lompat berapa kali? Mau cari semuanya win, nggak bakalan ada. Oke? Jadi lu lihat ya, ini lu catat, ingat catat di dalam jurnalnya lu. Walaupun lu bikin backtest, lu tetap catat di dalam jurnalnya lu. Jadi udah mulai membiasakan membuat jurnal Pak walaupun ini di backtest. Ya, dan lu akan lihat kalau gue tampilin data seperti ini, lu mungkin udah mulai oh iya ya, gue begitu ya. Ya. Nah, jadi ini adalah mindsetnya lu. Makanya kenapa kita butuh lihat. Kita butuh apa ya? Apa bukti gitu kan. Kalau nggak ada buktinya, gue nggak percaya. Padahal itu yang lu jalanin. Itu kenapa jurnal itu adalah sesuatu yang esensi. Itu adalah pondasinya lu. Karena itu cerminnya lu. Apa yang lu lakukan? Karena kalau lu nggak punya bukti ini, nggak punya data ini, lu nggak lihat data ini, lu nggak tahu kalau lu itu sebenarnya kayak kutu loncat. Kenapa akhirnya gue tidak pernah berhasil dalam trading ya? Kenapa gue percaya akhirnya orang bilang gue tidak bisa ngalahin market? Ya karena lu nya begini. Yang tidak bisa lu kalahkan adalah diri lu. Begitu loss, 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 loss berturut-turut ya. Lu merasa apa? Wah, males lah. Ya kan? Apalagi lu pakai di real money di dalam situ. Hancur kan? Bener gak? Loss lagi. Jadi kayak orang ya apa ya? Eh, kayak orang dibully gitu loh. Ya. Padahal yang bully lu nggak ada siapa-siapa yang bully lu. Cuman lu merasa bahwa kayaknya gue loss lagi ya. Lu tahu nggak waktu gue bangun sistem di Forex? Itu gue merasa seperti itu loh teman-teman. Kalau saya nggak tulis jurnal, saya merasa bahwa gila ya ini market bener-bener ya. Ini Forex pun udah dikendalikan orang nih. Ya, kemudian habis itu mulai itu ya di otak saya itu ya mulai udah berpikir bahwa jangan-jangan ini ya. Ini jangan-jangan ini si Monex ini udah ngatur nih semua nih pergerakan harganya nih. Itu kalau gue tulis jurnal, enggak ya sebenarnya nggak ada urusannya soal Monex ya. Nggak ada urusannya soal broker-broker ya. Ya ini masalah gua nih. Masalah gue yang terlalu banyak halusinasi, kemudian habis itu gue merasa dibully oleh market dan lain sebagainya. Gitu ya. Lu lihat data ini coba. Ya, benar nggak? Gue kalau sampai sini lu merasa benar nggak? Kalau lu merasa benar, nah mulai bertahan 25 transaksi, kemudian lu lihat. Ya lu lihat hasilnya. At the end lu lihat hasilnya. 8 win doang, 4 BP, 13 loss. Dan ini gue bilang ini masih untung loh. At the end ini untung. Bagaimana cara untungnya? Coba kita lihat. Win rate lo cuma 32%. 8 win, 17 kalah. BP pun kalah loh. BP kan kita tetap keluar fee kan. Tetap kalah itu. Oke, makanya 8 untung,
17 loss. Jadi artinya win rate-nya cuma 32%. Teman-teman bayangkan, sistem apaan ini? Kalau gue tawarkan sistem ini, lu kasih akan bilang, gila win rate lu cuma 32%. Bagaimana cara gue untung, men? Tapi gue mau katakan kepada teman-teman, ini segini aja profit lo. Segini aja profit lo. Gimana caranya profit? Segini, teman-teman lihat. Kalau pakai risk reward ratio 1:2, artinya kalau gue udah atur nih ya, kalau kalah gue cuma boleh satu, untung gue harus dua. Kalah gue satu, untung gue dua. Oke? Nah, gue masih bisa untung berapa? Untung tiga. Kenapa gue untung tiga? Teman-teman lihat. 8 kali 2 berapa? 16. Ya, 8 kali 2, 8 kali 2 kan 16. Benar nggak? BEP kan cuma rugi di fee. Ya, BEP cuma rugi di fee, nah, makanya gue nggak hitung. Ya, fee lu berapa sih? Gitu kan? Oke? Nah, 13 kalah. Artinya gue kalah berapa? Kalah 13. Jadi kalau gue dari 16 kurangin 13, jadi gue masih untung apa gue rugi? Gue untung 3. Ya, 3 dari 3 itu ya lu kurangin fee lah. Fee untuk BEP itu. Kayak gue masih untung nggak? Ya, lu bilang plus minus untung satu atau dua lah. Itu gue masih untung loh. Gue nggak rugi sampai hancur-hancuran. Ya anggaplah oke lah, dengan win rate ini gue dapat BEP lah. Oh, ya udahlah, gue anggap BEP lah. Nggak usah bilang untung 3 lah. Gue anggap BEP. Risk reward ratio 1:2 loh. Itu adalah risk reward ratio yang paling kecil loh. Ya jadi gue hanya masuk karena kalau keuntung gue untung 2, kalau gue rugi rugi satu. Dan gue rugi 13 kali. Tetapi dengan win rate 32%, gue masih untung. Gue tidak sampai menghancurkan modal gue. Dalam 25 transaksi ini, lu pasti mempelajari banyak hal kan. Bener nggak? Ya, walaupun lu untungnya cuma satu, untungnya cuma dua. Ya, jangan ngarepin untung gede dulu lah, namanya lu baru kan. Ya, tetapi dari sini lu bisa belajar banyak hal. Karena itulah makanya lu bisa punya bahan untuk evaluasi. Bagaimana caranya agar win rate gue naik ya? Ini BEP, kenapa ini BEP? Jangan-jangan waktu BEP, ini emosi gue yang jalan sebenarnya. Dia cuma turun doang, belum kena stop loss gue udah keluar duluan. Kemudian habis itu dia naik lagi, kemudian habis itu hit, gue punya TP. Ya lu pelajari, ini 25 transaksi di backtest doang lo. Ya ada bahan yang lu bisa pelajari, kemudian lu lakukan adjustment. Adjustment aja, lu atur-atur dulu. Ya bagaimana kalau misalnya gua bikin win rate 1:3, udah pasti untung lah. Benar nggak? Ya, risk reward ratio gue nggak lihat yang 1:3 lah, gue lihat 1:2. Itu saja udah untung. Ya, jadi kalau lu tidak bisa untung gede, minimal jangan ngancurin. Jangan ngancurin lu punya portofolio, jangan ngancurin lu punya modal. Ya, kalau ini udah modal awal banget, lu udah bisa ngelawan market. Ingat ya, ini backtest, belum ada emosinya. Oke? Ya, oke. Nah, gue dapat nih, win rate. Gue anggap lah, oke lah, sistem ini gue oke. Nah, sekarang gue maju. Gue udah dapat dong sistem kan dengan win rate 32%. Sekarang gue maju. Gue live trade. Gue forward testing. Oke? Di 25 transaksi pertama. Ini gue forward loh. Artinya gue pakai real money. Kalau oke lu teman-teman, oh gue kayaknya belum dulu. Ya udah, 25 transaksi pertama lu pakai paper trading tetapi dengan live ya, live. Jadi artinya gue masuk nih walaupun pakai paper. Sekarang trading view udah ada paper tradingnya kok. Tapi nggak tahu ya Indonesia bisa dipakai nggak? Atau lu bisa pakai Stockbit ya sebagai akun demonya. Ya, jadi pakai real data. Ya, real data dengan sistem yang sudah lu rancang. Oke, nggak usah pakai uang benar dulu deh. Nggak apa-apa. 25 transaksi ini lu tes dengan live. Oke, dengan live. Ya, dengan live data. Nah, lu akan lihat nih bagaimana nih. Win rate gue tetap sama nggak 32%. Seenggak-enggaknya kalau gua ini lakukan ini secara rutin ya, kemudian konsisten, kemudian habis itu datanya menunjukkan sama, ya minimal sama, ya. Oh ini berarti gua udah boleh untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi pada saat live trade pertama gua mau uji sistemnya. Gua mau uji sistemnya dengan uang nyata.
Ya kalau makanya saya bilang kalau misalnya lu masih belum berani pakai uang, ya udah lu demo dulu tapi dengan data yang sudah live. 25 transaksi pertama. Ya, nah kemudian habis itu apa? Fokus. Fokus aja. Pokoknya gue eksekusi dengan syarat dan ketentuan yang sudah gue bikin di backtest gue. Udah kayak gitu ya. Nah, pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya gue cuman eksekusi sesuai dengan syarat ketentuan gue. Kalau dia sistemnya apa sinyal muncul, gue ambil. Gue nggak ada sistem, gue nggak trading. Pokoknya 25 transaksi, lu nggak usah batasi. Ya, 25 transaksi tok. Ya, nggak usah ubah sistemnya. Pokoknya udah lu konsisten aja. Kan lu udah tahu backtest lu 32% kan. Kalau lu 1 banding 2 minimal ada untungnya. Ya, apakah selamanya itu? Enggak. Teman-teman pasti akan ada adjustment nanti win rate-nya pasti naik. Yes, pada saat lu sudah mulai tahu, oh ini loh celahnya, oh ini loh ATM-nya ya, amati, tiru dan modifikasi. Oh ini loh, oh ini gue bisa tambahin ini buat apa kita bilang konfirmasi tambahan dan lain sebagainya. Gue bisa tambahin di situ. Oke ya. Nah ini lu lihat, catat semua transaksinya dalam jurnal. Ingat, jurnal itu tidak boleh dilepas walaupun dia baru namanya testing. Lu harus biasakan untuk menjurnal itu semua ya sejak awal sebelum lu melangkah kemana-mana. Jurnal itu makanya sekali lagi ya, itu adalah pondasinya lu. Itu adalah pondasinya lu. Kemarin kan saya udah bagi ya jurnalnya ya. Teman-teman boleh bayar suka-suka. Ya, bayar suka-suka karena kan saya nebeng di platformnya si Linkit kan. Ya, lu bayar suka-suka. Ya kan dia tampilin tuh nanti apa ada suggestion cuma 10.000 dan lain sebagainya. Karena kalau transfer kan minimal 10.000 kan. Lu bayar suka-suka aja. Mau bayar 10.000 terserah. Silakan. Ya. Oke. Nah, lu lihat hasil dari 25 transaksi pada saat lu pakai live data bagaimana? Konsisten nggak? Atau lu bisa adjust? Ya, siapa tahu win rate-nya naik. Nah, kalau win rate-nya naik, bagus. Nah, lu mulai lebih percaya diri dong. Ya, pada saat lu lebih percaya diri, lu tes dengan uang beneran. Kenapa harus tes dengan uang beneran? Karena di situ akan melibatkan emosinya lu. Nah, sekarang uangnya berapa? Uangnya itu harus bisa menggerakkan emosinya lu. Ya, uangnya harus bisa menggerakkan emosi lu. Jadi kalau dia terlalu kecil, emosi lu nggak jalan, percuma. Ya, lu harus punya satu standar lah. Lu pasti teman-teman tahu lah standar lu berapa untuk bisa menggerakkan emosinya lu. Ya, nah, kemudian lu tes beneran. Ya, tes dengan uang yang bener ya. Nah, dari tes itu lu lihat hasilnya. Gimana? Konsisten nggak? Kalau konsisten berarti emosi lu udah terbangun dengan bagus. Ya, nah tapi kalau misalnya udah ada bumbu-bumbu emosi, ini win rate-nya malah turun. Nah, apa yang terjadi di sini? Perlu apa yang perlu gue perbaiki di sini? Ya, win rate kalau gue nggak ada emosi segini. Kalau gue pakai di live trade tetapi nggak pakai uang, emosinya sama, konsisten kan? Atau lebih baik misalnya. Ya, nah, tapi kalau gue pakai uang, kok jadi beda ya? Ini ada apa? Ada yang perlu gue adjust nggak? Kalau ada yang perlu gue perbaiki, di mana yang gue perlu perbaiki? Ya biasanya bukan sistem yang lu perbaiki. Biasanya yang diperbaiki itu diri lu. Bagaimana ya gue bisa nggak emosian ya gue ikut aja udah tutup mata aja gitu ya. Habis udah gue pasang trading plan-nya semua udah gue atur, udah gue tinggal bagaimana caranya gue bisa rela untuk meninggalin itu ya. Gue bagaimana caranya gue bisa rela ya untuk membiarkan plan gue bekerja ya. Nah, lu pasti akan apa, mulai mulai mengarah ke situ. Nah, di situ lu pasti akan sadar kenapa psikologi trading itu penting. Kenapa risk management itu penting. Ya, pertama memang lu fokus pada sistem. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kalau nggak ada sistem juga percuma ya. Kita nggak tahu ya bagaimana cara kita entry dan lain sebagainya kan. Tapi seiring dengan lu testing, lu mulai uji, lu mulai lihat, ya lu mulai sadar. Kenapa gue lebih menekankan psikologinya lu? Kenapa gue sampai ngomong soal neuroscience untuk trader? Kenapa gue menitik beratkan pada risk dan money management dibandingkan dengan sistem? Ya, nah nanti habis itu saya mau lihat nanti komen-komennya bisa bergeser. Ya, nah kalau komen-komen nggak bergeser juga saya nggak ngerti lagi lah ya. Ya, oke. Nah, 25 transaksi yang pertama ini yang lu lakukan live, ya lu lihat nanti habis itu bagaimana hasilnya. Konsisten nggak atau lebih baik nggak?
Ya, atau setelah gue masukin ini bagaimana cara gue mencegah emosi gue yang menjalan dan lain sebagainya, apa yang harus gue lakukan agar emosi gue tetap tenang. Ya, lu akan mulai mencari itu metode apa untuk meminimalkan emosinya lu. Lu pasti akan terjadi di situ deh. Ya, pasti akan mulai ya mulai mengatur hal-hal seperti itu. Tapi yang pasti adalah tetap evaluasi, tetap jurnal. Ya. Oke, ini step 4. Ya, jadi 25 transaksi yang ketiga, habis itu lu mulai perbaiki, mulai adjust ya, kemudian lu tes lagi. Ini masih pakai uang kecil ya. Ya, lu masih pakai uang kecil. Lu tes lagi, final test ya setelah gue tambahin mungkin risk management, setelah gue tambahin mungkin yang namanya psikologi trading ya. Ini gue udah mulailah, udah gue kalau gue udah open posisi, gue tinggal aja udah. Biarkan trading plan gue bekerja. Dia kena stop loss kan gue udah atur stop lossnya. Ya, kalau dia nggak kena stop loss berarti dia tinggal lari ke TP. Udah gitu aja. Ya udah tinggal. Nah, gue udah mulai punya satu kepercayaan diri, udah stabil dan lain sebagainya. Lu 25 transaksi selanjutnya udah pasti akan jauh lebih tenang. Ini 100 transaksi lu sudah. Ya, artinya lu sudah melihat itu 100 kali. Lu melakukan hal yang sama diulangi 100 kali. Ya, jadi 25 transaksi terakhir ini adalah validasi terakhir. Benar nggak? Ini gue bisa pakai. Udah, ini sistem yang akan gue pakai. Jadi final test kalau itu biar ini sistem gue. Itu sistem gue. Itu yang akan gue pakai selamanya. Ya kalau hasilnya stabil, kita sudah punya sistem pribadi yang siap digunakan selamanya. Oke, ini adalah bekal untuk teman-teman jadi yang profit ya. Teman-teman bisa lihat. Ini step kelima. Nah, step keenam, lu lihat ya, dari 100 transaksi lu, intinya di mana? Intinya di konsisten. Intinya di konsisten. Dan lu akan tahu bahwa kenapa trading itu harus membosankan. Karena kita cuma mengulangi proses yang sama setiap saat. Jadi trader konsisten itu kerjaannya cuma tunggu sinyal. Entry sesuai sistem. Dan catat hasilnya. Lu akan mengulangi itu doang. Nggak seru? Ya udah pasti memang. Justru itu tanda lu ada di jalur yang benar. Ya, trading itu bosen, tapi profitnya serius. Trading itu membosankan. Iya, lu jelas bosen. Lu kalau lihat apa yang kita katakan ya, yang kita tunggu ya money spot, comet. Ya, comet itu pada dasarnya kan adalah materi struktur kan. Ya, apa yang lu tunggu lagi? Udah, aku cuma tunggu itu breakout, pullback, breakout, pullback. Nggak ada breakout, nggak ada pullback. Gua nggak ngapa-ngapain. Ya, pada saat dia breakout, gua nggak ikut. Gua tunggu dia pullback. Dia nyamperin gua nggak? Kalau nggak nyamperin, ya sudah gua nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Itu ya kenapa saya selalu bilang kesempatan di market itu selalu akan ada. Bukan cuma itu doang. Jadi kita nggak perlu kejar-kejaran. Lu lihat Dewa hari ini, wah naik tinggi. Aduh, gue tinggalan ini. Ya kan? Nggak ada kata-kata itu lagi kalau saat lu sudah mulai punya sistem. Ya nggak, gue nggak dijemput ya sudah. Apa yang urusannya? Kalau kena stop loss, udah. Dunia itu nggak sampai kiamat kok. Ya kan? Apalagi teman-teman kalau dihadapkan pada trading seperti ini. Mana tadi? Lu kebayang win-nya cuma 8, loss-nya 13. Apakah membuat gue menjadi trader yang tidak profesional? Tidak. Lu lihat, gue tuh win loh. Gue win. Walaupun dengan loss sebanyak itu. Ingat, makanya kenapa saya bilang kerugian itu adalah kepastian dalam trading. Udah pasti. Gue nggak punya sistem yang benar-benar ajaib 100% win kok. Ya, tetapi walaupun gue loss, tapi gue mau pastikan loss itu kecil. Kalau gue win, gue minimal gue win yang bisa menutupi loss-loss kecil gue. Udah, makanya kenapa lu lihat, kena win rate gue nggak perlu gede. Gue nggak usah nyari yang win rate 80%, 90%. Nggak, gue nggak butuh itu. Makanya ini sebuah contoh, saya sengaja, ini lu tahu nggak gue mikir berapa lama? Mikir sampai 2 jam ini. Buat dapetin win rate yang jelek. Kalau dapetin win rate yang bagus kan gampang, win aja. Ya, gue bagaimana caranya gue menunjukkan kepada teman-teman win rate yang jelek sekalipun dia bisa untung. Kalau lu punya risk management dan lain sebagainya, sistemnya itu enggak.
Kita nggak butuh sistem yang good. Ya, kita nggak butuh sistem yang wow gitu kan. Semua kalau misalnya lu kalau jualan kecap selalu nomor satu. Kita nggak butuh itu. Kita butuhnya adalah bagaimana gue meramu itu. Walaupun win rate gue 32%. Gue tawarin kalau win rate 32% di kelas gue, lu kira-kira lu ikut nggak? Nah, pasti nggak mau ikut. Kenapa? Gila 32%. Pahami konteksnya. Pahami konteksnya. Ya, apalagi kalau market lagi jelek, win rate lu bisa lebih jelek lagi. Mungkin sekarang 60-70%. Tapi kalau market jelek, win rate kita bisa turun drastis banget. Nah, kalau bagaimana kalau ini win rate-nya kalau saat market lagi jelek? Ya, bisa jadi nggak keluar sinyal. Bisa jadi win rate lu lebih rendah lagi. Ya, karena itulah makanya kenapa dibilang market, ya, indeks itu adalah market direction. Teman-teman akan dapat lah kata-kata itulah. Ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ya, oke. Ya, itu nanti aja. Nanti setiap Rabu saya pasti akan ngomongin soal tambahan-tambahan ini. Oke? Jadi tujuan akhirnya apa challenge ini? Jadi kita bukan cuma sekedar menang. Oh, gue win nih, gue win. Tetapi lu bisa menang yang lu ulangin dengan cara yang sama. Ini gunanya sistem buat seorang trader. Kita bukan cuma sekedar mau win doang. Gue win di DKFT. Tapi bagaimana caranya lu bisa menang kembali dengan cara yang sama seperti itu? Inilah gunanya sistem. Jadi bukan sekedar menang, tapi kita mau menang yang bisa diulang. Ya, tujuannya adalah punya sistem yang kita paham, yang kita percaya dan terbukti bekerja. Ya, bukan tebak-tebakan, bukan feeling, tetapi ini metode dengan data dan disiplin dan konsisten dia nongolin data yang sama. Dia mengulangi kemenangan-kemenangan yang sama dengan cara yang sama. Paham dulu ya. Menang dengan cara yang sama. Itu sistem. Jadi kalau lu menang kemudian habis itu cara gimana? Oh, ini beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi. Wah, bagaimana cara lu mengulangi hal yang sama? Ya, dengan adanya sistem, lu ngulangin menang lu dengan cara yang sama. Jadi kemenangan sejati adalah saat kamu bisa mengulangi kemenangan itu. Itu goalnya. Ya, oke. Nanti kan gua akan taruh ini di YouTube nih. Nah, buat teman-teman yang mau challenge ini, nanti komen di YouTube buat tinggalin jejak. Ya, nanti 90 hari lagi lu lihat, lu berubah nggak? Ya, lu berubah nggak? Kalau lu nggak berubah juga, nah lu tanya kenapa? Makanya jurnalin dalam 90 hari itu, lu harus jurnal. Ingat, lu harus jurnal. Jadi kalau nanti lu bilang lu nggak berubah, kasih gua jurnalnya. Nanti gua pasti bisa lihat kok. Kenapa itu? Oke? Jadi nanti kan gue taruh di YouTube. Cuman ini IG saya nggak tahu. Nanti saya bikin reel yang pendek lah ya. Saya nggak bisa bikin-bikin konten-konten begini sih ya. Jadi nanti gue taruh di YouTube ya. Kemudian habis itu teman-teman yang mau ikut challenge ini, komen aja ya. Saya ikut challenge ini atau apalah komennya. Nanti saya siapin lah kata-katanya ya. Ya. Nah, lu tinggalin jejak lu. Nanti 90 hari lagi atau 9 apa 3 kali atau 3 kali transaksi 25 kali itu, lu balik lagi lu lihat. Lu kasih gue testimoni lah ya, lu berubah apa enggak. Ya, seenggaknya kalau lu berubah, ayo bantu yang lain berubah. Itu gua nggak butuh 100 orang untuk bisa apa untuk ikut ini, gua nggak butuh. Gue butuh mungkin 10 orang saja yang berubah, itu udah bagus. Gue butuh 1 orang saja yang berubah, itu udah bagus. Kasih tahu gue lah, kalau minimal ada perubahan dalam diri lu. Karena ini yang gue lakukan. Gue bangun sistemnya. Kalau dulu, ya gue acak-acak. Ya kalau lu bilang gue lompat-lompat sistem, iya dulu itu gue lakukan. Ya hari ini gue kasih tahu teman-teman, agar lu jangan lompat-lompat lagi. Ini loh, lu urutin aja. Ya, dan lihat hasil akhirnya. Cintai prosesnya. Ya, cintai prosesnya. Mungkin lo akan loss, udah pasti. Namanya trading, namanya hidup ya. Nggak ada namanya lo naik terus. Pasti akan naik turun, naik turun, naik turun. Justru pada saat lo lagi turun ini, gimana lo konsisten? Gimana lo konsisten? Karena gue lo tahu kan hasilnya itu bukan ditentukan oleh sekali lo turun. Hasil hidup ini kan bukan berarti, oh lo bangkrut nih pertama kali nih. Makanya udah selesai hidup lo. Enggak. Ya memang iya kebangkrutan pertama gua itu membuat gua ya cukup inilah ya, cukup sakit lah ya.
Ya artinya ya gue berpikir bahwa gue udahlah selesai lagi nih ya, gimana cara gue bangkit lagi ya. Ternyata gue bangkit loh. Ya bangkrut kedua jatuh lagi, tapi mungkin jatuh yang kedua itu tidak sesakit yang pertama. Ya karena udah punya pengalaman itu kan, udah bisa lah. Ayo hajar, pasti ada jalan di mana kita bisa keluar dari situ. Gitu. Nah, di dalam trading juga gitu. Lu nggak bisa ngarapin bahwa lu akan win terus. Harapan lu adalah yang indah-indah terus. Jangan berhalusinasi seperti itu. Justru lu harus siap dengan bagaimana gue jatuh, gue bangkit lagi. Jatuh 6 kali, bangkit 7 kali. Ya, jatuh 9 kali, bangkit 10 kali. Lu harus bisa begitu. Teman-teman bisa lihat ya. Ini jatuh sampai berapa kali ya? Ini jatuh 13 kali. Bangkit 8 kali masih oke. Ya masih bisa membuat dia survive. Ya, bang eh, jatuh 17 kali, bangkit 8 kali masih bisa survive loh. Oke, tapi ya kita nggak mau ya. Lu jatuh kemudian habis itu udah everything is udah selesai gitu. Lu lihat data ini. Lu lihat data ini, mungkin di awal lu bisa loss semua loh. Ya, tapi jangan berhenti. Makanya kenapa saya ini 25 ini sebenarnya bukan angka ajaib sih. Saya cuma melihat bahwa ini 25 satu bulan ini kan 25 hari bursa kan. Ya 20 sampai 25 hari bursa lah. Udahlah kayak gitulah ya. Sabtu Minggu kita libur. Ya pokoknya intinya 25 kali. Ini bukan angka ajaib sih. Cuman saya ambil aja. Ya jadi kalau lu 4 kali tes berarti kan 100 kali kan. Ya udah kayak gitu aja lah ya. Nah tapi 25 kali ini harusnya bisa menjadi patokan buat lu untuk menilai bagaimana transaksinya gua. Bagaimana sistemnya gua. Ya. Jadi tantangan ini memang bukan untuk semua orang. Yang mau aja, yang lu siap untuk berubah, ayo. Jangan lupa tinggalin komen ya. Nanti di IG juga saya akan taruh sedikit reel lah ya. Nanti tinggalin komen. Gua oke, gua mau. Nanti lihat ya 90 hari kemudian lu balik lagi nanti ke video ini. Nah, lu lihat apakah gue berubah apa enggak. Ya, hanya 90 hari, 3 fase 75 transaksi. Tuh, ya. Hasilnya ya teman-teman bisa lihat ah, hasilnya bisa membuat lu profit konsisten selamanya enggak? Ya selamanya. Gue mau lihat nanti apa komen-komennya pasti berubah apa enggak gitu. Ya. Oke, cukup ya. Ini ya. Jadi saatnya serius, saatnya jadi profesional. Jadi jangan komen-komen lagi, wah apa bandar lah segala macam. Saya agak panas sih sebenarnya ya kalau ngomong-ngomong gitu ya. Padahal ya karena saya tahu bahwa yang kita lawan itu bukan bandar. Yang kita lawan itu bukanlah market. Yang kita lawan itu kita loh, diri kita sendiri. Itu yang lu lawan gitu loh. Karena kalau lu nggak bisa ngalahin diri lu sendiri, ya akhirnya lu mencari excuse. Lu mencari apa ya pembenaran bahwa oh ya market tuh selalu apa hajar kita ya, selalu bully kita dan lain sebagainya. Tidak, market tuh nggak ada urusan sama lu. Saya udah ngomong berkali-kali ini ya. Market itu tidak mencatat nama lu. Ini Leo Budi nih lagi buka posisi di Raja nih. Hajar gitu kan. Gak ada. Market itu tidak pernah ngelawan kita. Nggak kenal juga siapa lu dan nggak penting lu. Ya nggak penting banget gitu loh. Nggak ada urusan. Mungkin kecuali ya lu beli saham-saham yang memang gorengan, saham-saham yang nggak jelas, yang memang ya orang bilang dikendalikan dan lain sebagainya. Ya itu mungkin wajar ya, ya. Tetapi kalau misalnya lu beli saham yang jelas, ya saham yang memang 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 punya fundamental, memang punya punya katalis, memang punya sentimen, memang punya story yang jelas, ya itu pasti beda lah. Gitu ya. Kalau lu ngomong begitu ya lu mesti lihat juga memang lu ada di mana. Lu ada di area mana. Kalau memang itu adalah saham-saham yang ya lu lihat lah fundamentalnya nggak jelas ya kadang-kadang kantornya juga nggak jelas ya apalagi pengurusnya juga nggak jelas ya mungkin saja itu terjadi seperti itu. Tapi yang saya mau bilang kalau kita trading dengan sesuatu yang jelas, yang clear clear aja gitu ya yang memang ada story-nya. Makanya ada basis fundamentalnya. Itu teman-teman nanti akan bangun sendiri lah. Teman-teman akan adjust sendiri. Gua butuh nggak fundamental itu? Atau gua benar-benar murni technical doang? Ya, teman-teman gituin sendiri. Ya sekali lagi jangan lupa nanti tinggalin aja komen kalau lu mau ikutan. Ya, kalau lu punya niat untuk itu,
Lu tinggal komen. Biasanya kan kalau lu muncul ya, kan berarti kan ada ini ya, ada satu beban yang dimana lu harus nongol lagi. Ya kan? Ya, nah tinggal lu mau apa enggak. Ya 90 hari ya punya sistem, kemudian bisa profit konsisten selamanya. 90 hari. Lu kalau misalnya mau berhasil, 90 hari ini harusnya menjadi satu kerja keras lu. Ya kita bilang apa ya? Lu mungkin bersusah payah saat ini, nanti bersenang-senang kemudian. Ya, nah sekarang tinggal mau nggak lu tenggelam di dalam kesusahan lu dalam 90 hari saja, tetapi selamanya ya lu bisa mendapatkan sesuatu dari market. Ya, pilihannya ada di tangan teman-teman. Oke? Ya, kita tunggu nanti 90 hari ke depan ya. Nanti mulai setiap minggu, setiap setiap minggu ke depan, tiap hari Rabu saya akan update untuk challenge ini. Ya. Oke. Selamat menjalankan challenge ini. Yang mau ikut aja ya nanti tinggal teman-teman update buat saya apa testimoni teman-teman setelah menjalankannya.